pergi mencari tombol hati. Kesana dan kemari gak dapat yang dicari, malah jadi patah hati. Aku nyari yang islami, obat hati di Bios TV. Oh, yeah. Insya Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Yeah. Insya Allah ketemu, penyejuk hati di Bios TV. Insya Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Insya Allah ketemu, penyejuk hati di Bios TV. Oh, oh, oh. Seperti hari sebelumnya, bahwa untuk segmen kali ini saya sudah bersama Ustadz Ganteng, Gaul and Cool. Nah, siapa lagi kalau bukan bersama Ustadz Iwan? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Alhamdulillah. Disapa dong pemirsa yang di rumah juga. Silakan. Nggak sampean sama saya. Sapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabarnya gimana? Khutbah Jumat aja. Oke Ustadz, Iya. kalau Ustadz Iwan kabarnya udah baik nih. Iya. Tapi Ustadz Iwan, selama kita berkenalan, Ustadz Iwan gak pernah ngenalin pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya. Karena memang untuk masih kalau masalah pasangan ya, kalau belum sah itu tidak perlu diumumkan. Oh, tidak perlu diumumkan? Iya. Oke, tapi untuk tema malam kali ini kita adalah khitbah. Wah, khitbah. ini temannya khotbah berarti? Bukan, Oh, bukan. beda lagi. Khitbah apaan sih, Ustadz? Khitbah ini adalah apa istilahnya meminta persetujuan wali sang perempuan untuk perempuan itu untuk dinikahi. Oh, artinya dalam bahasa Jawanya itu lamaran. Itu. Lamaran, betul. Nah, setelah lagi kita bakal mengulas tentang lamaran. Jadi buat pemirsa yang di rumah kalau ingin bergabung untuk bertanya seputar apa sih arti khitbah atau juga di dalamnya seperti apa. Atau juga untuk permasalahan mengenai dunia Islami, silakan Anda boleh bergabung. Tepatnya di nomor atau di line telepon 031 738 0885. Iya, Oke, atau kita tepatnya lanjut di lagi. sini, Mas. Mana? Di sini. Nggak ada Ustadz. Itu. Kok nggak ada sih Ustadz? Itu loh. Di situ. Oh, di TV. Iya. Saya kira di bawahnya Ustadz sini. Oh, enggak ada di sini celana. Oke, baik Ustadz. Kalau tadi dalam Islam untuk arti khitbah sendiri adalah meminta wanita ke walinya. Ke walinya. Benar. Betul. Tapi untuk langkah khitbah sendiri Ustadz, Langkah khitbahnya. itu bagaimana sih cara atau juga tata keramanya untuk khitbah? Tata keramanya, betul. Ini saya jelaskan atau kita lihat VT dulu. Kita lihat dulu yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khitbah. Hiya idhar rohi. Aduh, nggak ada harokatnya, nggak bisa Ustadz. Iya. Sama saya juga iya. Kok gundul gitu saya nggak bisa kalau baca Makanya kitab gundul. Itu loh, artinya itu loh. Khitbah ialah menampakkan kesenangan dalam urusan pernikahan kepada seorang wanita tertentu. Kemudian wanita tersebut memberitahukan kepada walinya mengenai hal tersebut. Oh, Iya. berarti menampakkan kesenangan dalam urusan pernikahan kepada seorang wanita tertentu. Iya, banyak Ini gimana definisi. susah? Menampakkan kesenangan apabila Mas Oni ya menyukai wanita. Jadi Mas Oni itu menampakkan kesenangannya, ketertarikannya melalui apa? Melalui bertamu kepada si pihak wanita itu dan ditemani wali dan kita itu meminta izin. Mohon maaf Bapak, maksud saya ke sini adalah untuk melamar. Oke, berarti khitbah sendiri Melamar kalau putri dalam Bapak Al-Quran itu gitu. ada Ustaz ya? Ada. Itu kalau khitbah sih ini enggak ada. Pernikahan yang ada. Pernikahan yang ada. Nah, kalau khitbahnya ada di hadis-hadis Hadis. saja, Oke. ya. Kalau di Al-Quran tidak dijelaskan seperti itu. Oke, Secara baik. spesifik. Kalau tadi kita balik lagi Ustadz, Ya. tata kerama atau juga cara untuk khitbah sendiri itu seperti apa sih? Apakah Nah. kita berbondong-bondong sampai 2 mobil kayak orang Jawa biasanya? Iya. Nah, yang perlu mungkin saya luruskan di sini adalah perbedaan antara khitbah lamaran dengan ini
dengan tunangan. Nah, kebanyakan orang mengartikan tunangan ini adalah seolah-olah setelah tunangan tukar cincin, di situ ada selamatan, itu seolah-olah sudah apa itu sah suami istri, sehingga mereka berdua ini bisa bebas melakukan sesuatu layaknya suami istri. Ini tidak diperbolehkan. Kalau khitbah ini adalah hanya sebatas meminta persetujuan kepada walinya. Apabila si wanita itu setuju, maka hendaknya kedua mempelai ini melakukan komitmen untuk jenjang yang lebih serius lagi adalah pernikahan, seperti itu. Wanita ini adalah boleh secara jelas mengutarakan, misalkan ada laki-laki yang menyukainya, melamar, dia secara jelas mengatakan, iya saya terima, boleh. Oke. Ada juga ketika wanita kan biasanya malu ya, malu. Wanita itu diam. Nah, diamnya ini adalah setuju. Oh, kalau wanita diam berarti setuju Ustaz? Iya, seperti itu. Jadi kalau ada adik-adik yang wanita ini misalnya dilamar, kalau malu untuk mengungkapkan, iya saya terima kok, Diam aja, kayak gengsi seperti itu, mending diam gak apa-apa. Karena diamnya wanita itu sebenarnya adalah setuju. Masya Allah. Iya. Oke Ustaz, terus tadi khitbah. Kalau tunangan sendiri apa Ustaz? Nah tadi saya jelaskan tadi. Tuh, kan tadi katanya khitbah itu ketika seorang wanita dimintai persetujuan, dia minta setuju ke walinya. Kalau tunangannya intinya? Kalau tunangan itu intinya apa itu, kalau kita ya masyarakat mendefinisikan. Ya, tukar cincin tadi itu. Ya tukar cincin, terus seolah-olah seperti pernikahan, nah gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh Ustaz ya? Tidak boleh, iya. Kan belum ada ijab qabul di situ. Oke benar. Memang harus Hanya sekedar dilakukan. meminta aja Ustaz? Iya, harus dilakukan dengan cara yang halal. Insya Allah. Insya Allah halalan thayyibah. Halalan thayyibah, Seperti sakinah ayam goreng. mawaddah warahmah. Iya, Oke Ustaz, kita lihat dulu untuk gambar yang berikut ini Ustaz. Ada gambar apa lagi? Khitbah atau peminangan apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Waduh, berarti saya ini udah nggak salah banget Ustaz. Kenapa? Daripada mubazir, makan orang lain, mending saya nikahin gitu Ustaz. Betul, nggak apa-apa. Apabila kita memiliki kesempatan, kan kita sudah layak untuk menikah, kita boleh meminang. Meskipun wanita ini adalah juga memiliki hak untuk menolak. Bentar Ustadz, untuk layaknya seorang wanita sendiri Ustadz yang layak dinikah itu seperti apa? Nah ini, yang pertama kalau dalam hadis Rasulullah SAW, pria ini hendaknya memilih wanita yang pertama adalah hartanya. Hartanya? Hartanya. Bukan matre berarti Ustadz? Makanya dengarkan dulu dong. Oh iya, saya dengar Ustadz. Dengarkan dulu. Hartanya. Terus yang kedua adalah keturunannya. Harta, keturunan, terus? Nah, terus yang ketiga kecantikannya. Kecantikannya. Terus yang terakhir adalah agamanya. Agamanya. Terus ada kelanjutannya hadisnya ini. Hendaklah kamu memilih yang terakhir, yaitu agamanya. Niscaya kamu akan memperoleh semuanya. Oke, jadi kalau misalkan dia mempunyai semuanya, baik kecantikan, kekayaan, keturunan, tapi kalau agamanya nggak ada? Ya kurang sempurna di situ. Kurang sempurna Ya, yang ditekankan adalah agamanya. Oke. Kalau menurut kamu nih, Debbie sudah sakinah mawaddah warahmah belum? Kok sakinah mawaddah warahmah? Kok saya sih Mas? Robana hablana min aswajina Ustadz itu ya? Bukan. Bukan Ustadz? Bukan. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu Ustadz? Barakallah. Bukan. Kan? Ya langsung aja ini. Kamu gimana Ustadz? Kalau kamu sendiri nih, kapan siap untuk menikah? Untuk melamar? Untuk khitbah? Ya nanti di waktu yang tepat dan jam yang Kamu siap tepat. gak dikhitbahin sama dia? Apa? Siap gak? Mas ini mungkin di belakang aja ya, Ya, kalau nanti. ngomong kayak gitu. Lah kalau mereka memang pacaran. Oke, mungkin Tantri ada yang mau ditanyakan Tantri kalau bersama Ustadz. Oh kamu tanya? Oke boleh. Ustadz, kalau semuanya kita berkhutbah, di situ ada semacam pacarannya gitu Ustadz di dalam itu. Jadi satu ruangan itu ada bertiga lah minimal. Jadi yang mengkhitbah, yang dikhitbah, dan juga satunya itu apa? Saksi Pak Ustadz. Atau wali. Nah wali. Apakah sunnah dari wali tersebut Pak Ustadz? Apakah jadi wali itu sunnah? Sunnahnya itu seperti apa? Terus yang biasanya jadi wali itu siapa Pak Ustadz? Oh gitu ya.
Kalau dalam proses menghitbah, wali sunnah. Wali Karena khitbah sendiri ada hukumnya mubah, bukan wajib, mubah. Kalau dalam pernikahan wali adalah wajib. Nah, tapi kalau dalam menghitbah wali adalah memang sunnah seperti itu. Yang menjadi wali tentunya yang memang orang tuanya si perempuan seperti itu. Bukan kalau memang orang tua si perempuan ini meninggal diwakilkan di ibunya. Kalau enggak saudaranya dan lain sebagainya, saudaranya yang lain seperti itu. Jadi seperti itu Mas Irfan, tidak apa-apa. Kalau menikah baru wali itu wajib. Kalau menkhitbah wali tidak wajib. Jangan ngomong gitu Ustadz, mereka langsung khitbahin nanti ini. Ya enggak apa-apa. Melamar kan pasti harus ngomong orang tua. Kalau tanpa wali ngomong cuma berdua aja gitu maksudnya Pak Ustadz. Begini, dalam menghitbah itu sebenarnya kita cukup, ini kan kalau perawan, nah ini ya, ada pengecualian. Kalau perawan ini harus ada walinya memang. Tapi kalau tidak perawan masih, misalkan janda yang dalam masa iddah, gitu. Ini boleh, langsung. Hanya. Cuma lamarannya ini harus samar, harus kinayah. Khitbahnya harus kinayah, bukan khitbah yang terang-terangan. Tidak apa-apa, jadi langsung menuju sasaran. Nah, tapi untuk Ustadz, hukum untuk menolak sebuah khitbah itu Ustadz? Ya enggak apa-apa. Gak apa-apa Ustadz ya? Enggak apa-apa. Meskipun seperti ini, ketika sudah menghitbah ya, sudah lamaran, kedua belah pihak ini setuju ya, terus sudah berkomitmen, konsekuen ya, konsekuen. Kesuen. Apa gimana Pak Ustadz? Coba diulang lagi kalimatnya. Yang kesuen itu Ustadz nggak nikah sampai sekarang. Itu Gini kesuen. loh, artinya konsekuen adalah konsekuen agar tidak kesuen untuk menyentuh pernikahan. Itu loh. Jangan Jadi suudon sama Ustadz loh ya. Jadi Apakah saya sudah diterapkan oleh Pak Ustadz sendiri? Udah lanjut Pak Ustadz. kayaknya tidak perlu jawaban Mas. Iya. Mbak Tangkri. Oke Ustadz, Ya, betul. kalau untuk khitbah tadi Ustadz, Nah. apa kita harus atau wajib Ustadz untuk bawa sesuatu kayak orang-orang di sebelah kita itu? Oh gitu. Iya, Oh tidak wajib Mas. wajib ya. Tidak wajib. Yang penting kita membawa membawa hati, membawa cinta. Nah, Asik. seperti itu, insya Allah. Dan untuk meminta restu dari si wali itu. Oke, baik. Sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, Anda boleh bergabung bersama Ustadz Iwan untuk menanyakan seputar khitbah atau peminangan atau juga mengenai keislaman yang lain. Silakan boleh bergabung di 031. Berapa Ustadz? Saya lihat dulu ya. 738000885. Oke, baik. Nanti kita kembali lagi bersama Ustadz Iwan tetap di Apa Kata Ustadz Cakra Malam-Malam.